Pernah nggak sih lo lagi scroll media sosial atau ngobrol sama temen, terus bertanya-tanya dalam hati, kok ada ya orang yang gampang banget percaya hoax viral, langsung share tanpa mikir dua kali? Mudah tersulut emosi hanya gara-gara beda pendapat kecil, dan selalu merasa pendapatnya yang paling benar meskipun nggak ada bukti kuat. Padahal, kecerdasan atau IQ seseorang itu nggak selalu kelihatan dari nilai rapot tinggi, gelar doktor, atau jabatan wah. Dalam kehidupan sehari-hari, IQ lebih sering tercermin dari cara kita berpikir kritis, bereaksi terhadap situasi, dan mengambil keputusan bijak. Di video ini, kita bakal bahas tanda bahwa IQ seseorang cenderung rendah. Bukan buat ngejek atau merendahkan orang lain, sama sekali enggak. Justru ini buat kita semua introspeksi, berkaca pada diri sendiri, dan improve kebiasaan berpikir. Karena yang paling berbahaya bukanlah IQ rendah dari lahir, melainkan merasa sudah paling pintar, tapi ogah belajar apa-apa lagi. Yuk, kita bahas satu persatu dengan contoh nyata biar lebih gampang relate. Pertama, terlalu percaya diri tanpa dasar yang kuat. Ini fenomena psikologi terkenal, di mana orang yang kemampuannya masih rendah justru merasa paling pintar di ruangan itu. Mereka yakin banget pendapatnya benar mutlak, tapi kalau diminta jelasin secara logis dan detail, malah kebingungan sendiri. Mereka nggak sadar kalau pengetahuannya masih dangkal. Contohnya, seseorang yang baru baca satu artikel di internet langsung ngaku ahli soal vaksin atau ekonomi, lalu debat kusir sama orang yang beneran studi bertahun-tahun. Masalahnya overconfidence ini bikin mereka alergi kritik, tolak belajar, dan sulit berkembang. Sebaliknya, orang cerdas semakin banyak tahu, semakin sadar ada lautan ilmu yang belum dieksplor. Mereka rendah hati dan selalu terbuka buat belajar. Kedua, pola pikir hitam putih. Orang seperti ini lihat dunia secara ekstrim. Segalanya cuma ada benar atau salah, baik atau jahat, teman atau musuh. Nggak ada konteks atau abu-abu. Beda pendapat sedikit, langsung dicap bodoh, haters, atau musuh. Ini bikin sulit paham kompleksitas masalah nyata, seperti isu sosial, politik, atau hubungan antar manusia. Padahal, hidup jarang sesederhana itu, selalu ada nuansa. Orang cerdas nyaman dengan ambiguitas, paham bahwa kebenaran sering bergantung konteks, data, dan perspektif berbeda. Ketiga, sulit berpikir jangka panjang. Selalu ngejar kesenangan sesaat daripada manfaat besar di masa depan. Contohnya, gaji baru masuk langsung boros buat gadget atau jalan-jalan, padahal ada tagihan atau hutang. Atau malas olahraga sekarang karena capek, padahal tahu kesehatan bakal bermasalah nanti. Menunda tugas karena masih ada waktu, akhirnya deadline mepet dan hasil buru-buru. Akhirnya hidup stuck di tempat, heran kenapa nggak maju-maju. Orang cerdas paham, hasil luar biasa butuh disiplin, kesabaran, dan planning matang. Keempat, tidak mau mengakui kesalahan. Buat mereka, ngaku salah sama dengan kalah total atau lemah. Ego lebih penting daripada kebenaran. Selalu cari pembenaran, bukan salah gue, tapi karena situasi ini, atau orang lain yang provokasi. Padahal, orang cerdas lihat kesalahan sebagai guru terbaik. Mereka berani minta maaf, analisis apa yang salah, dan improve, bukan demi gengsi, tapi demi grow. Kelima, hidup ikut arus tanpa pendirian kuat. Nggak punya prinsip jelas, ikut tren apa yang lagi ramai. Dukung opini karena semua orang bilang begitu. Beli barang karena influencer promosi. Marah soal isu karena viral, tanpa pernah riset sendiri. Akhirnya identitas kabur, selalu butuh validasi orang lain. Orang cerdas berani beda kalau punya argumen solid, nggak takut dikatain aneh. Keenam, gampang percaya tanpa cek fakta. Ciri klasik, baca atau dengar info apa aja, langsung percaya dan sebarkan, tanpa tanya sumbernya dari mana, atau ada bukti nggak. Mau cepat merasa tahu, cepat punya pendapat, ogah repot verifikasi. Akibatnya jadi korban iklan palsu, berita bohong, konspirasi, atau propaganda. Sekali percaya, bela mati-matian meski bukti lemah. IQ rendah bukan takdir tetap, ia lebih sering dari kebiasaan berpikir malas, emosi nggak terkendali, dan ego yang block growth. Kabar baiknya, semua bisa dilatih. Mulai biasakan cek fakta, kelola emosi dengan napas dalam atau mindfulness, berani ngakui salah, bangun pendirian kuat, dan jaga curiosity. Kecerdasan sejati bukan tentang selalu benar, tapi tentang terus mau belajar dan berkembang. Lo paling relate sama poin nomor berapa? Atau punya pengalaman sendiri soal ini? Tulis di komen ya. Jangan lupa like kalau lo suka konten kayak gini, subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.